Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Kalau kita mencermati kehidupan kita akan menemukan bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan itu membiarkan kita berada sendirian. Tuhan senantiasa menempatkan kita di dalam berbagai relasi di kehidupan ini. Di dalam keluarga, di dalam kita bekerja, di mana-mana. Kita tidak pernah berdiri sendirian. Selalu ada orang-orang di sekitar kita. Tentu Tuhan punya maksud ketika menempatkan kita di dalam relasi-relasi tersebut. Tujuan Tuhan adalah bagaimana kita ketika hadir bersama dengan orang lain, kita dapat memaksimalkan potensi yang Tuhan telah taruhkan di dalam diri kita. Juga, ketika kita berada bersama dengan yang lain, di dalam relasi tersebut, kita dapat berbagi kehidupan dan kemudian mengerjakan kehidupan dengan lebih baik. Tentu saja di dalamnya ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika Tuhan sudah menyediakan berbagai relasi untuk memaksimalkan kehidupan kita. Tanggung jawab kita adalah kita diminta untuk dapat membangun dan membina relasi yang telah Tuhan percayakan tersebut sehingga tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita dapat tercapai. Ketika kita berbicara tentang relasi atau hubungan, maka bukan saja hubungan antar manusia, tetapi juga kita diminta menyadari dan menghayati sepenuhnya bahwa kita juga ada di dalam relasi dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ungkapan syukur Rasul Paulus, juga ungkapan sukacitanya atas kehidupan jemaat Tesalonika yang mencerminkan bagaimana relasi Paulus yang dekat dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13. Ada 4 hal yang Paulus tunjukkan di dalam relasinya bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah Paulus memiliki pegangan iman di dalam menjalani kehidupannya. Berbagai hal, kesulitan, persoalan yang harus ia hadapi, dia harus punya pegangan. Dan yang menjadi pegangan Paulus adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus berfokus kepada Tuhan saja di dalam dia menjalani kehidupannya. Hal yang kedua, di dalam Paulus membangun relasinya dengan Tuhan, dia selalu melakukan komunikasi. Bukan cuma sekedar berbicara. Kalau berbicara satu arah, Bapak Ibu. Tetapi kalau komunikasi itu berarti ada dialog. Paulus berdialog dengan Tuhan di dalam doa. Komunikasi yang tulus dan sungguh. Untuk Paulus bisa mendengarkan suara Tuhan. Menghayati yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin dia lakukan. Komunikasi yang tulus dan sungguh di dalam relasi dengan Tuhan memampukan Paulus untuk dapat melayani, walaupun Paulus punya banyak keterbatasan, seperti keterbatasan fisik karena sakitnya, maupun juga keterbatasan tenaganya, keterbatasan kehadirannya, keterbatasan waktunya, dan masih banyak lagi. Komunikasi dengan Tuhan memampukannya melayani, terus-menerus memberikan dirinya untuk maksud dan pekerjaan Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam membangun relasi dengan Tuhan, Paulus selalu menghidupi hukum kasih dalam kesehariannya dengan sesama. Sebagai wujud bahwa dari hidup Paulus, di dalam hidup Paulus, Tuhan itu nyata, Tuhan hadir, dan Tuhan yang memampukan. Dan yang terakhir, di dalam membangun relasi dengan Tuhan, Paulus selalu memiliki pengharapan akan perjumpaannya muka dengan Tuhan. Pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Itulah yang kemudian memampukan Paulus untuk menjalani hidupnya, harinya dengan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita merenungkan. Sudahkah kita merawat relasi dengan Tuhan dalam kesungguhan yang dampaknya bisa kita rasakan ketika kita menghadapi persoalan? Kedua, apakah yang menjadi pegangan iman kita? Kekuatan kita dalam membangun relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, seperti apakah dampak
yang kita rasakan ketika kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan dalam kehidupan kebersamaan dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, memberikan yang terbaik pada hidup masa kini, hari ini, adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap relasi yang Tuhan percayakan, baik relasi yang kita bangun dengan Tuhan maupun juga dengan orang di sekitar kita dan dengan semua pihak. Dan di dalamnya tentu saja, walaupun penuh dengan liku, walaupun penuh dengan pergumulan, mari kita mempunyai fokus bahwa dari relasi-relasi kita inilah kemuliaan bagi nama Tuhan tetap dinyatakan. Tuhan memberkati. Amin.